Bapak Pembangunan, gelar Presiden Soeharto. Prediksi Soeharto di tahun 2020 ke atas, kondisi Indonesia akan berubah dengan tampilnya para pemuda sebagai kader-kader bangsa yang mencintai tanah air dan produk-produk dalam negeri. Tahun 2024, kondisi Indonesia ke depan terjawab dengan munculnya Prabowo Gibran sebagai kader-kader bangsa yang mencintai tanah air dan produk-produk dalam negeri. Eropa boikot produksi dalam negeri. Prabowo menjawab, "Alhamdulillah," tegas. Itulah cintanya pada tanah air dan produk Indonesia. Soeharto Prabowo adalah macan Asia yang ditakuti oleh Eropa. Saya kira melihat kirap remaja memang maksudnya untuk menggembleng para remaja menjadi kader-kader bangsa. Sekarang itu dilakukan agar supaya para kirap remaja, anggota kirap remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Daripada tiap-tiap provinsi kalau tidak salah ditunjuk 28 orang. Kemudian satu dikirim ke seluruh provinsi untuk mengikuti keadaan selama kirap remaja. Yang satu menjadi tuan rumah. Kemudian setelah selesai kembali. Apa itu artinya? Artinya ada tiap provinsi mempunyai mata telinga untuk mengetahui seluruh wilayah Indonesia daripada masing-masing orang. Kalau ini kemudian lantas berkumpul, lantas mengadakan diskusi, apa pengalamannya, apa yang disaksikan kebudayaan maupun juga kekuatan daripada masing-masing provinsi yang kemudian dianalisa, lantas akan bisa menemukan pula cara-cara yang terbaik untuk lebih menyempurnakan. Inilah akan merupakan modal yang baik dalam menyiapkan diri sebagai kader-kader bangsa. Karena yang penting pertama akan timbul dari jiwa kepahlawannya kalau mencintai tanah airnya. Dan setelah mengetahui seluruh keadaan provinsi, pasti akan mencintai tanah airnya. Kalau sudah mencintai tanah airnya, tidak akan mereka melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemuda untuk dapat mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa yang segera membangun. Apalagi kalau nanti dalam keadaan bahaya. Lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas untuk negara-negara berkembang tahun 2020. Berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang, kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat. Kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme, mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import, nah itu sudah melatih diri yang kurang baik gitu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik, itu merupakan produk dalam negeri harus kita beli, kita gunakan. Jadi itulah maksudnya agar supaya mencintai tanah air berarti mencintai hasil rakyatnya sendiri, berarti mencintai rakyatnya sendiri, jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah airnya. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola supaya merata, supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas,
tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai itu? Kita mencapai itu karena kita benar-benar harus mengakui bahwa landasan, fondasi kita sekarang sudah kuat. Dan ini harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya, malas menghormati orang tuanya sendiri, malas menghormati guru-gurunya sendiri. Ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga malas tepuk tangan. Kita malas memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ini keberhasilan. PDB kita naik. Neraca perdagangan kita tambah baik. Cadangan devisa kita membaik. Ini adalah landasan. Kita bangun gedung harus pakai landasan. Tidak mungkin kita tinggal landas kalau landasannya tidak kuat. Saudara-saudara, fondasi solid tadi, produsen nikel nomor 1, produsen kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit, nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Solar yang ramah lingkungan, solar yang tidak akan menimbulkan polusi, dan BBM kita adalah dari tanaman. Habis dipanen nanti akan ada tanaman lagi, ada buah lagi, dan akan dipanen lagi. Kita tidak perlu import BBM dari manapun, dan BBM kita nanti adalah swasembada BBM, swasembada energi. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi kalau hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil, and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil. We will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana. Kita pakai sendiri. Terima kasih, lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela.
ekonomi makro terjaga. Pertumbuhan kita salah satu tertinggi di dunia sekarang dan saya yakin akan bisa lebih tinggi lagi. Inflasi kita sekarang rendah. Kita harus hati-hati. Kita harus jaga ini. Hutang pemerintah kita juga termasuk salah satu yang rendah di dunia sekarang. Kita sekarang hanya 38% dari produksi kita. Negara-negara lain jauh lebih banyak hutang daripada kita. Saya lanjut, saya persingkat. Bagaimana, masih kuat dengar pidato saya? Benar? Perlu saya minum kopi lagi?